Kembali lagi kita di Ruang Temu Siswa. Bersama saya Syakila Nauraidina sebagai host pada podcast kali ini. Nah, pada kesempatan ini kita kedatangan siswa Mankota Palangkaraya yang berprestasi, telah mendapatkan juara 1 dalam Olimpiade Madrasah tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, sebelum itu, yuk kita kenalan. Silahkan perkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama aku Muhammad Adnan Yasir. Sekarang aku berada di kelas 10B Mankota Palangkaraya. Nah, silahkan nih ceritakan gimana sih awal mula Adnan bisa mengikuti Olimpiade Madrasah ini. Oke, jadi cerita dikit. Awalnya aku itu dulu waktu MTS SMP pernah mengikuti juga lomba Olimpiade ini. Dulu itu namanya KSM, Kompetisi Sains Madrasah. Sekarang diganti jadi Olimpiade Madrasah Indonesia. Waktu dulu alhamdulillah tahun kemarin bisa dapat juga di provinsi. Nah, jadi waktu itu pas sampai di nasionalnya ketemu sama ibu geografi, Ibu Nuryati. Waktu semua kontingen Kalimantan Tengah itu kumpul. Nah, jadi waktu itu ketemu sama Ibu Nuryati. Jadi adalah itu ngobrol-ngobrol atau bicara sama ibunya, jadi sudah ada kenal. Nah, jadi waktu kelas 10 ini kebetulan Olimpiadenya diadakan lagi. Jadi ibunya langsung pilih aja gitu. Jadi waktu masuk Mankota Palangkaraya ini sudah ada kenal sama Ibu Nuryati sebagai ibu geografi, terus dipilih langsung gitu ya? Iya. Nah, terus gimana waktu mengikuti Olimpiade Madrasah ini, gimana sih rasanya? Adnan ini semangat terus dalam belajar, terus ambisius biar bisa mendapatkan juara. Nah, ceritakan. Pertama, alhamdulillah bisa sampai ke tahap ini. Alhamdulillah. Itu karena mungkin ya semangat belajar, di situ tekun dan tidak berhenti sampai di situ aja. Nah, kan jadi waktu ikut KSM itu ya, selama waktu SMP itu Adnan milihnya IPS. Terus waktu di MAN ini mengikuti OMI milihnya geografi. Berarti Adnan sudah menyukai IPS ya sejak kecil, terus lebih memilih ke geografi gitu. Oh iya, jadi saya sudah tertarik di ilmu pengetahuan sosial mulai dari SMP atau MTS kelas 7 lah. Itu udah mulai tertarik IPS, dan waktu itu udah ikut-ikut lomba juga dari OSN, KSM. Ya, jadi sudah suka dengan bidangnya tersebut. Gitu. Terus apa sih tantangan terbesar Adnan dalam mengikuti Olimpiade ini? Kesusahannya dalam belajar itu gimana? Ya, kesusahannya saya itu mengingat itu lumayan susah, jadi ya harus banyak-banyak latihan, hafalan gitu. Jadi ya itu sih tantangannya. Jadi gimana caranya biar Adnan ini bisa menghadapi tantangan tersebut, menghadapi gimana caranya biar mudah menghafal gitu? Ya, biasanya saya itu ya belajar menghafal. Kadang hafalan itu harus diulang-ulang itu beberapa kali baru sampai ingat. Jadi ya gitu biasanya. Nah, waktu belajar untuk Olimpiade ini biasanya Adnan mendapat bimbingan gitu ya? Iya, saya dapat bimbingan. Biasanya sekarang lagi mengikuti pelatihan Olimpiade juga. Biasanya tuh mulai pagi terus lanjut lagi sore nanti. Nah, biasanya dari pagi sampai sore itu di waktu sekolah atau di waktu libur? Kalau mulai pagi itu biasanya pada waktu libur. Kalau dari sore itu biasanya waktu jam sekolah.
Olimpiade ini kan pasti ada kesusahannya dalam membagi waktu antara pelajaran sekolah dan pelajaran Olimpiade. Nah, gimana sih cara Adnan biar bisa membagi antara dua waktu tersebut? Jadi caranya ya membaginya itu biasanya saya mulai belajar itu setelah Isya itu jam 7-an biasanya itu udah mulai belajar tentang pelajaran sekolah. Itu waktunya kadang selesainya ya relatif, tapi biasanya selesai semua itu pelajaran sekolah jam 9-an. Nah, setelah jam 9 itu aku biasanya lanjut lagi untuk pelajaran Olimpiade itu sampai jam 10-an lah. Nah, dalam belajar untuk Olimpiade ini pasti orang tua ada bangga gitu terus menyupport Adnan. Nah, bentuk support dari orang tua kepada Adnan ini seperti apa? Yang pasti dengan memberi semangat, terus juga memberikan fasilitas seperti buku-buku atau materi-materi yang di print gitu. Ya, gitu. Nah, apa sih motivasi Adnan ini biar bisa terus semangat, tetap semangat dalam belajar untuk Olimpiade ini? Ya, jadi motivasi saya itu setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita tidak bisa memaksa burung untuk berenang di laut atau ikan untuk terbang di udara. Nah, jadi ya mengembangkan semua potensi kita masing-masing di itu. Ya. Jadi setiap manusia itu pasti punya kelebihannya masing-masing. Ya. Nah, menurut Adnan tuh gimana sih caranya biar setiap siswa itu bisa mengembangkan potensi mereka? Yang pasti dari diri kita sendiri dulu. Kita temukan dulu potensi apa yang ada pada diri kita. Misalnya kita suka olahraga atau pelajaran, ya temukan potensinya masing-masing aja. Biasanya dalam mengikuti Olimpiade ini, Adnan itu belajarnya setiap hari terus-terusan atau ada jedanya tidak? Ya biasanya saya ada waktu weekend, biasanya liburan itu ya adalah jalan-jalan gitu. Digunakan untuk ini ya, Ya, refreshing refreshing. dulu biar nggak kebanyakan materinya. Nah, terus gimana sih buat bisa menjaga konsisten dalam belajar? Nah, misalnya kan bisa aja kalau mau belajar nih tapi susah karena malas. Gimana Adnan dalam menghadapi rasa malas biar tetap semangat? Ya, saya biasanya belajar itu dari yang paling kita suka dulu. Misalnya aku suka ilmu geografi, itu suka yang bidang geografi fisik. Nah, itu biasanya belajar dari itu dulu baru nanti ke geografi bidang lainnya. Nah, gimana tanggapan siswa-siswi teman-teman Adnan, guru-guru sama orang tua Adnan dalam ketika Adnan meraih juara 1 dan gimana Adnan dalam menanggapinya? Pasti mereka memberikan selamat, terus itu juga motivasi untuk tetap semangat belajar, terus juga jangan berhenti di situ saja, terus pertahankan apa yang sudah ada. Terus biasanya. Setelah mendapat juara 1 ini, Adnan punya harapan lagi nggak biar gimana selanjutnya gitu? Ya, jadi insya Allah mungkin minggu depan itu aku udah ya berangkat mengikuti untuk ke tingkat nasional, jadi harapannya pasti bisa mendapatkan hasil dan juara yang terbaik lah. Juga teman-teman mohon doanya untuk diberikan kelancaran, kemudahan dan kesuksesan di tingkat nasional nanti. Nah, ini pastinya dalam mengikuti Olimpiade ini pasti perjalanannya panjang. Nah, dalam setiap perjalanan itu ada makna nggak yang bisa Anda ambil? Ada nggak pelajaran yang bisa Anda ambil? Maknanya apa ya?
jangan mudah putus asa ya, jangan menyerah, terus ya tetap semangat aja. Artinya kita nggak boleh menyerah, nggak boleh putus asa gitu ya. Ya. Nah, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.